Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan pemodelan konstruksi jembatan. Yang pertama ini, kita harus mengetahui apa itu jembatan. Jembatan itu yang merupakan suatu konstruksi bangunan pelengkap sarana transportasi jalan yang menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lainnya, yang dapat dilintasi oleh sesuatu benda bergerak, misalnya suatu lalu lintas yang terputus akibat suatu rintangan atau sebab lainnya. Dengan cara apa? Melompati rintangan tersebut tanpa menimbun atau menutup rintangan itu dengan timbunan tanah, tetapi kita bangun sesuatu dengan konstruksi. Dan apabila jembatan terputus, maka lalu lintas akan terhenti. Kemudian yang kedua, apa fungsi dari jembatan itu sendiri. Yang pertama itu ada sebagai sarana konektivitas, yang kedua itu meningkatkan kelancaran lalu lintas, yang ketiga menghubungkan dua ujung jalan yang putus, seperti contoh pada kota A dan kota B terputus oleh sungai. Nah, dengan cara itu kita menghubungkannya dengan melalui jembatan. Lalu juga yang keempat ada menjadi objek wisata, seperti jembatan Ampera, contoh dari jembatan ikonik di kota Palembang. Yang dimana di jembatan Ampera itu sendiri banyak dari turis-turis dari mancanegara datang ke jembatan Ampera untuk berfoto di atas Sungai Musi. Kemudian ini ada jenis-jenis jembatan. Yang pertama itu ada truss bridge. Nah, untuk truss bridge ini juga jembatan yang segi konstruksinya lebih kokoh karena menggunakan kerangka truss yang berbentuk triangular. Meski tidak menancap ke tanah, namun tiang jembatan menjadi lebih kaku karena bentuk segitiga yang menghubungkan tiang yang satu dengan lainnya. Dan ini untuk teman-teman yang untuk segitiganya yaitu seperti ini. Nah, ini. Nah, itu sendiri merupakan segitiga. Kalau jembatan tersebut ini sering dijumpai di kota-kota ataupun juga di jembatan kabupaten. Banyak menggunakan jenis jembatan ini. Kemudian yang keempat ada beam bridge yang dikenal juga sebagai jembatan girder. Untuk desain konstruksi ini merupakan yang paling sederhana. Karena kenapa? Karena hanya membutuhkan suatu pondasi yang panjang pada dua sisi ini. Nah, untuk umumnya ini, jembatan ini berbentuk horizontal lurus dengan tiang vertikal sebagai tiang pancang untuk memperkokohnya. Nah, biasanya tiang pancang ini terbuat dari baja atau beton yang ditancapkan ke dalam tanah. Lalu konstruksi beam bridge ini umum digunakan untuk menghubungkan dua dataran yang tergolong dekat, misalnya wilayah yang dipisahkan oleh sungai. Jadi seperti di jembatan pedesaan, banyak sekali menggunakan jembatan ini. Karena juga biaya yang ekonomis juga, ini juga tidak perlu memakai banyak konstruksi bangunan. Jadi lebih mudah untuk pembuatannya sendiri. Dan juga lebih cocok untuk menghubungkan dua dataran yang tergolong dekat. Kemudian ada arch bridge. Nah, bisa kita lihat berbentuk seperti lengkungan. Nah, untuk arch ini atau lengkungan merupakan jembatan yang dibuat secara melengkung, layaknya busur panah. Meski secara konstruksi lebih menghemat material atau tidak membutuhkan banyak material, namun secara ketahanan desain ini lebih kuat dibandingkan dengan beam maupun truss. Nah, untuk jembatan ini sering dijumpai di luar negeri ya, teman-teman, dikarenakan untuk bentuknya lengkung ini sudah digunakan pada sejak zaman dahulu kala. Untuk zaman dahulu itu biasanya menggunakan fondasi batu untuk jembatan lengkung ini. Jadi untuk jembatan lengkung ini untuk sejarah juga sudah lama dan pertama kali itu dibangun di Eropa. Kemudian ada yang keempat, cable stayed bridge yang menggunakan kabel sebagai elemen pemiku lantai lalu lintas. Pada kabel steel ini, kabel langsung ditumpu oleh tower. Seperti contoh ini ada dua tower di atas ini yang digunakan sebagai penghubung untuk kabel-kabelnya. Dan untuk jembatan kabel steel ini merupakan gelagar menerus dengan tower satu atau lebih yang terpasang di atas pilar-pilar jembatan yang di tengah bentang. Untuk bentang itu sendiri
Bisa saya kasih tahu contoh. Nah, kalau kita mau mengetahui bentang jembatan itu, contohnya dari pilar ini ke pilar ini, itu disebut dengan bentang. Seperti juga samanya dengan pilar ini ke abutment, itu yang dinamakan bentang. Untuk jembatan kabel stay ini memiliki titik pusat massa yang relatif rendah posisinya sehingga jembatan tipe ini sangat baik digunakan pada daerah dengan risiko gempa dan digunakan untuk variasi panjang untuk bentangnya itu 100 sampai 600 meter. Kemudian yang kelima, ada suspension bridge yang merupakan jembatan gantung. Untuk sistem struktur dasar jembatan ini gantung berupa kabel utama yang merupakan main kabel yang memikul kabel gantung atau suspension bridge. Untuk lantai lalu lintas jembatan ini biasanya tidak terhubungkan dengan langsung dengan pilar karena prinsip pemikulan gelagar terletak pada kabel. Lalu apabila terjadinya beban angin dengan intensitas yang tinggi, jembatan dapat ditutup dan arus lalu lintas dapat dihentikan. Hal ini untuk mencegah sulitnya mengemudi kendaraan dalam goyangan yang tinggi. Lalu jembatan ini dalam pemasangannya dilaksanakan setelah sistem kabelnya terpasang, dan kabel sekaligus merupakan bagian dari struktur launching jembatan. Dan untuk panjang bentangnya ini biasa digunakan 1.400 meter atau 1,4 kilometer. Nah, kemudian ada bagian-bagian jembatan. Yang pertama ini ada struktur atas jembatan. Yang pertama ini ada trotoar yang berfungsi sebagai tempat berjalan bagi para pejalan kaki yang melewati jembatan agar tidak mengganggu lalu lintas kendaraan. Untuk trotoar itu selain juga di jalan ada juga untuk di jembatan yang berguna untuk para pejalan kaki. Nah, yang untuk trotoar ini juga termasuk struktur atas jembatan. Nah, yang kedua ini ada plat lantai jembatan yang berfungsi sebagai lewatan dan penahan beban kendaraan ketika lalu lintas sedang berjalan. Nah, pada gambar ini ada orang yang sedang pemasangan tulangan untuk plat lantai. Kemudian yang ketiga ada gelagar jembatan yang terdiri atas gelagar induk atau yang memanjang dan gelagar yang melintang. Untuk gelagar memanjang itu merupakan komponen jembatan yang letaknya mengikuti arah jembatan. Seperti dari arahnya kendaraan kita itu mengikuti gelagar memanjang. Sedangkan gelagar melintang itu yang arah sebaliknya. Lalu ada balok diafragma yang merupakan penghubung atau mengakukan girder satu dengan yang lainnya dari pengaruh gaya beban melintang. Nah, untuk girder ini bisa kita lihat yang seperti ini yang memanjang untuk diafragma itu sendiri sebagai pengaku. Nah, kalau untuk diafragma ini seperti ini, pengaku antar girder atau penghubung. Dan di atasnya lagi ada plat lantai dan juga ada aspal. Lalu trotoar ini juga untuk pejalan kaki dan ini railing sebagai pegangan atau juga sebagai pengaman. Lalu ada tumpuan pada setiap jembatan, yaitu ada 3, tumpuan roll yang berbentuk lingkaran, tumpuan sendi yang ada seperti segitiga, lalu tumpuan jepit yang berjepit pada ujung jembatan ini. Yang berfungsi juga sebagai alat peredam benturan antar jembatan dengan fondasi utama. Jadi fungsinya sendiri itu sebagai alat peredam dari kendaraan yang di atasnya. Yang agar tidak merusak fondasi dan juga mengganggu dari struktur fondasi utama. Lalu yang keenam ada railing jembatan, salah satu komponen utama dalam pembuatan jembatan yang berfungsi sebagai alat peredam benturan antar jembatan dengan fondasi utama. Jadi juga selain fungsinya itu ini juga sebagai pengaman pejalan kaki yang ingin lewat. Kemudian yang sudah saya bahas tadi itu merupakan struktur atas jembatan, lalu yang ke bawahnya ini ada struktur bawah jembatan. Yang fungsi utamanya itu memikul beban-beban pada struktur atas dan juga beban pada struktur bawah itu sendiri yang akan disalurkan ke pondasi-pondasi yang di bawah. Nah, yang pertama ini ada abutment yang merupakan bangunan yang berfungsi untuk mendukung bangunan atas dan juga sebagai dinding penahan tanah. Jadi untuk abutment itu
terletak di samping sini ya. Dan kalau untuk abutmen ini juga memiliki bagian-bagiannya. Kalau di samping ini itu namanya wing wall, atau kalau yang di dalam sini namanya itu back wall. Kemudian yang kedua ini ada pilar-pilar jembatan yang pastinya letaknya itu berada di tengah-tengah jembatan. Seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk ini adalah pilar ya. Nah, itu letaknya pasti di tengah jembatan yang memiliki fungsi untuk mentransfer gaya beban jembatan ke pondasi yang ada di bawahnya. Sesuai dengan standar yang ada, panjang bentang rangka baja sehingga apabila bentang sungai melebihi panjang maksimum jembatan tersebut, maka dibutuhkan pilar. Jadi misalnya untuk bentang sungai ini juga memiliki ukuran panjang yang berbeda-beda pada setiap suatu daerah. Jadi misal panjang sungai ini sudah melebihi dari standar, kita harus menggunakan pilar utama. Karena sebagai penopang juga dan juga sebagai mengalurkan transfer yang untuk dalam pondasi di bawah pilar ini. Lalu ada juga drainase yang berfungsi sebagai mengalirkan air hujan secepat mungkin keluar dari jembatan sehingga tidak terjadinya genangan air dalam waktu yang lama. Akibat terjadinya genangan air, maka akan mempercepat kerusakan struktur. Jadi, dibangunlah drainase ini agar mengurangi atau menghindari kerusakan struktur dari jembatan itu sendiri. Lalu, biasanya saluran drainase ini ditempatkan pada sisi kanan maupun sisi kiri jalan, yang berfungsi untuk sebagai air yang turun langsung mengarahkan ke dalam drainase ini dan langsung turun ke arah sungai. Dan juga biasanya ada pipa yang menghubungkan di bawah dari drainase ini yang menghubungkan langsung ke dalam sungai. Lalu ada bagian 4 yang pondasi merupakan struktur utama dari struktur bawah jembatan yang berfungsi untuk meneruskan beban-beban di atasnya ke tanah dasar. Lalu, pada perencanaan pondasi ini harus terlebih dahulu melihat kondisi tanahnya. Jika tanahnya keras, kita harus menggunakan jika harus menggunakan tanah keras, harus menggunakan pondasi apa? Misalnya pondasi tiang pancang atau pondasi pun yang lain. Jadi dapat ditentukan untuk kondisi tanahnya, mana yang cocok untuk jenis pondasi yang akan dipakai. Lalu untuk sistem tipe pondasi ini dapat digunakan untuk perencanaan jembatan, yang antara lainnya adalah pondasi telapak, yang digunakan untuk lapisan tanah keras, dan juga untuk pondasi telapak ini juga bisa digunakan untuk pondasi rumah, maupun juga bisa digunakan untuk jembatan. Kemudian dalam perencanaan jembatan pada sungai yang masih aktif, pondasi telapak ini tidak dianjurkan mengingat untuk menjaga kemungkinan terjadinya pergeseran akibat kerusahan. Lalu yang kedua ini ada pondasi sumuran yang digunakan untuk kedalaman tanah yang keras antara 2-5 meter. Untuk pondasi sumuran ini dibuat dengan cara menggali tanah berbentuk lingkaran atau berdiameter kurang dari 80 meter. Untuk penggalian ini bisa dilakukan secara manual dan juga sangat mudah dilaksanakan. Kemudian untuk lubang galian diisi dengan beton siklop atau beton bertulang yang sudah ada tulangannya dan juga diisi dengan coran beton. Dan juga pada ujung pondasi sumuran dipasang pier untuk menerima dan meneruskan beban ke pondasi secara merata. Lalu ini pondasi tiang pancang yang sering kita temukan atau juga yang sering dipakai pada setiap konstruksi bangunan yang relatif besar atau juga konstruksi bangunan yang lebih tinggi. Misalnya untuk konstruksi untuk bangunan-bangunan gedung
itu biasanya menggunakan pondasi tiang pancang. Karena kenapa? Karena lebih kokoh dan juga batang yang relatif panjang dan langsing yang digunakan untuk menyalurkan beban pondasi melewati lapisan tanah dengan daya dukung yang rendah. Dan untuk pondasi tiang pancang ini juga bisa digunakan untuk tower. Nah, misalnya kalau kita membangun tower, seperti yang kita jumpai di setiap jalan itu, mereka menggunakan pondasi tiang pancang di setiap sudutnya. Jadi pondasi tiang pancang ini sangat sangat perlu untuk digunakan untuk konstruksi bangunan yang relatif tinggi. Dan untuk jenis-jenisnya ini ada 4. Yang pertama ini ada tiang pancang dari kayu, dari beton, dari baja, dan dari tiang pancang komposit. Untuk komposit ini juga bisa campuran antara beton juga dengan baja, maupun juga kayu bisa juga digabung dengan beton. Karena itulah disebut dengan komposit. Nah, dan mungkin sekian dari yang ingin saya sampaikan atau juga informasi mengenai struktur jembatan. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ingin ada yang ingin ditanyakan, bisa ketik di komentar. Insya Allah nanti saya jawab. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.